Kalau tadi sebelumnya kita belajar mengenai prinsip kontur, ya, jadi intinya apa itu kontur, apa itu interval kontur, dan apa itu garis kontur, dan apa itu indeks kontur. Sekarang kita belajar mengenai sifat kontur. Nah, sifat kontur ini yang pertama adalah garis kontur. Garis kontur saling melingkari satu sama lain dan tidak akan saling berpotongan. Intinya tidak akan pernah saling berpotongan. Jadi kalau Anda membuat atau mengolah suatu garis kontur atau membuat peta kontur, kemudian ada garis saling berpotongan, itu artinya ada yang error, ya. Tolong dicek lagi karena tidak mungkin garis kontur itu saling berpotongan. Kemudian yang kedua, pada daerah yang curam garis kontur lebih rapat dan pada daerah yang landai lebih jarang. Kemudian kita lihat di sini ya di gambar. Untuk daerah yang curam dia akan semakin rapat, sedangkan yang daerahnya landai dia semakin jarang. Makanya apabila kita memilih suatu lokasi yang kita ingin lebih datar, maksudnya cenderung datar, maka kita cari yang garis konturnya dia jarang-jarang. Kemudian pada daerah yang sangat curam, garis-garis kontur membentuk satu garis. Contohnya seperti pada gambar ini ya. Ini kan dia masih bisa terbentuk menjadi beberapa garis. Sedangkan ada yang patah. Kalau sudah patah, ini dia berupa ininya dia berupa satu garis karena sangat curam, artinya benar-benar curam. Jadi ini hanya satu garis. Nah, gitu. Ini bisa 3 77, ini 379. Jadi 378 itu menjadi satu garis. Ini satu contoh sifatnya ya. Karena saking terjalnya atau saking curamnya, jadi dia menjadi satu garis. Kemudian sifat yang ketiga, garis kontur pada curah yang sempit membentuk huruf V. Huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih rendah. Garis kontur pada punggung bukit yang tajam membentuk huruf V yang menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Lihat di sini ya. Kita lihat di sini V-nya. Kita lihat di sini V-nya. Nah, ini V. Ini V. Ini punggung bukit ya, ini saya lihat di gambar. Yang ini adalah curah. Ya, dia menjadi curah sempit. Ini V terbalik ya. Artinya dia curah sempit. Kalau ini V tidak terbalik, artinya dia punggung bukit atau bukit yang tajam. Nah, sebenarnya maksudnya apa sih? Ini pasti bingung ya. Ini kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini ya, anggaplah ini ada curah ya. Nah, ini kita lihat curah di sini. Nah, ini curah nih. Ini curah. Curah sempit. Kemudian nah, ini adalah punggung bukit. Ini akan menjadi kontur seperti ini. Ya. Nah, kebayang ya. Kalau di sini ini adalah curah ya. Yang ini adalah punggung. Ini curah sempit. Yang ini adalah punggung bukit. Paham ya? Ini sifat kontur yang ketiga. Kemudian sifat kontur yang keempat. Nah, ini kita lihat di sini. Garis kontur pada suatu punggung bukit yang membentuk sudut 90 derajat dengan kemiringan maksimumnya akan membentuk huruf U menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Nah, ini lebih tinggi nih. Ini menghadap ke lebih. Jadi intinya ini lebih tinggi ini ke sini. Ke sini lebih tinggi. Ya. Nah, ini bentuk huruf U nih. U. Nah, ini masuk ke punggung bukit ya. Oke, kemudian garis kontur pada bukit atau cekungan bentuk garis-garis kontur yang menutup melingkar. Nah, ini kan sama-sama menutup melingkar nih. Kita nggak bisa bedain ya kalau di sini ya. Kalau dari garis konturnya aja.
ya. Nah, yang bisa membedakan adalah apa? Indeks konturnya. Kalau bukit, indeks konturnya berarti semakin ke tengah dia akan semakin besar indeks konturnya. Kalau cekungan, dia semakin ke sini semakin besar indeks konturnya. Ya, paham ya? Jadi dia kalau bentuknya dia adalah bukit atau cekungan, dia akan melingkar-melingkar seperti ini, menutup melingkar. Kemudian sifat kontur yang kelima, bentuk kontur menjorok ke arah hulu jika melewati sungai. Menjorok ke arah hulu jika melewati sungai dan menjorok ke arah jalan menurun jika melewati permukaan jalan. Kalau kamu lihat di sini, hulunya mana ini hulunya? Menjorok ke arah hulu jika melewati sungai. Berarti ini hulu nih, dari sini hulu, di sini ke hilir. Ya. Di sini hulu, di sini hilir. Ya. Kalau jalannya menurun, maka melewati permukaan jalan. Berarti menurunnya kemana? Ke sini semakin menurun. Gitu. Karena dibentuknya begini ya. Nah, gitu ceritanya ya. Oke, sudah paham? Nah, jadi sifat kontur berdasarkan suatu kesepakatan pemberian angka pada kontur adalah terbaca pada arah lereng yang naik. Kontur tertentu dengan angka ketinggian yang bulat, umumnya 4-5 garis kontur dinamakan indeks kontur. Disajikan dengan ukuran garis yang lebih tebal dibandingkan ukuran garis untuk interval kontur. Jadi intinya ukuran garis yang ditambahin dengan indeks kontur itu harus lebih tebal dibandingkan dengan garis kontur yang lainnya. Dua garis kontur yang mempunyai ketinggian sama tidak dapat dihubungkan dan dilanjutkan menjadi satu garis kontur. Ini nggak bisa nih. Kemudian garis kontur harus menutup pada dirinya sendiri. Ya, sampai sini kira-kira sifat kontur. Nah, sebenarnya bagaimana sih maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kamu lihat di sini ya, misalkan contoh. Saya punya titik-titik ketinggian nih Ibu. Udah ngambil data di lapangan Ibu. Saya di sini ketinggiannya adalah misalkan ambilnya yang gampang dulu aja ya. Saya bikin 5 meter Bu. Di sini ternyata 10 meter Bu. Ternyata di sini 7 meter Bu. Di sini ternyata 9 meter Bu. Nah, kalau yang manual gitu ya, kita buat garis segitiga ya. 5 ke 7 ada berapa? Ada 1 ya, 6 ya. 5 ke 10 ada berapa? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 7 ke 10 ada 2. 1, 2, 8, 9. 7 ke 9 ada 1. Ini 8, 9 ke 10 tidak ada garisnya. Ya. Berarti kalau garis kontur dia menghubungkan ketinggian yang sama, berarti kita menarik garis kontur yang ini. Kebayang ya? Ini loh maksudnya. Jadi ini yang disebut sebagai garis kontur. Dia menghubungkan ketinggian titik-titik yang sama. Nah, nih. Bayang ya? Ini cara kita membuat. Nah, maksudnya tadi ada indeks kontur, misalkan tadi udah seperti ini ya garisnya ya. Ya, nah ini saya buat indeks di sini. Misalkan indeksnya adalah ketinggiannya 9 ya. 9. Nah, ini saya buat indeksnya adalah 6. Nah, kalau yang indeks kontur dia tebal, lebih tebal dibandingkan garis kontur yang lain.
Ini salah satu contohnya aja ya. Ini contoh kasarnya. Jadi intinya gini, harusnya rapih ya. Jangan dicontoh nih, saya nggak rapi. Nah, ini adalah indeks kontur. Ini garis untuk indeks kontur. Lebih tebal daripada garis kontur lainnya. Nah, ini kalau tadi kan bisa dibilang ya, ini ke sini itu ada berapa? 1, 2, 3, 4 atau yang ke-5. Jadi bisa indeks itu per 4 garis ya, harusnya di per 4 garis. Ini adalah satu lagi harusnya nih ya, atau per 5 garis gitu. Maksudnya itu tadi yang dijelaskan ya. Jadi indeks kontur diletakkan di setiap 4 garis kontur atau per 5 garis kontur biasanya ya. Jadi itu mah gimana kaidah kartografi. Oke, sampai sini paham ya untuk masalah sifat kontur dan konsep kontur. Begitu kita sudahi dulu.